Tapi bagi perempuan yang sudah paham, itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri. Karena apa? Selama ini kan rumah ini yang jadi masalah. Rumah ini yang selalu diperebut-rebutkan. Di tengah panasnya polemik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah, seorang netizen yang budiman dengan akun @agnesajadeh10 kini menyampaikan rasa bahagia dan dukungan penuh atas keputusan Sarwendah yang memilih untuk segera meninggalkan rumah mewahnya. Langkah berani Sarwendah dalam melepaskan aset megah tersebut dinilai sebagai sebuah keputusan yang sangat strategis demi meraih kedamaian batin serta menyelamatkan kesehatan mentalnya. Kepindahan ini dianggap berhasil memutus akses maupun bayang-bayang tindakan intimidasi dari pihak sang mantan suami. Keputusan melepas kenyamanan hidup bergelimang kemewahan tersebut telah menegaskan bahwa ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada harus terus-menerus diteror oleh isu tuduhan pelelangan aset. Meski sebagian publik melontarkan tuduhan sinis, netizen yang berbakti justru menilai langkah dari Sarwendah ini sebagai bentuk aksi perlindungan diri yang amat tepat. Momen ini sekaligus menjadi jalan awal bagi Sarwendah bersama anak-anaknya untuk mulai melangkah ke lembaran hidup yang baru. Saya ikut bahagia banget. Seolah-olah ikut merasakan melepaskan beban yang paling besar dalam hidup. Ketika mendengar berita si S itu loh, wanita hebat itu, wanita yang tangguh itu, wanita yang super sabar hatinya itu, sudah pindah dari rumah yang megah itu, ya kan? Jadi saya sebagai perempuan merasa kayaknya ikut gitu, merasa bahagia karena menurut saya si S ini sudah melepaskan 50% dari beban hidupnya, ya kan? Ya mungkin sebagian teman-teman berpikir, syukurin kamu sudah tidak bisa lagi hidup di rumah mewah itu, sudah tidak bisa lagi kamu berkonten di rumah mewah itu dan pacarmu gitu kan. Kamu akan tinggal di rumah yang lebih sederhana, ya kan, kamu akan melarat, mungkin seperti itu ya kata-kata sebagian orang. Tapi kalau menurut saya sebagai perempuan yang paham sedikit ya, menurut aku itu si S ini lebih memilih kedamaian daripada kemewahan. Seperti yang orang-orang tuduhkan kepada dia itu terlalu menguras dengan belanja yang 200 juta, dengan tinggal di rumah mewah, ya kan, dengan dia bawa pacarnya ke sana, mereka live di sana gitu kan. Tapi menurut aku ya, sebagai wanita yang sudah berdamai dengan diri sendiri dan sudah ikhlas dengan segala apapun yang terjadi, dia sudah ikhlas. Bagi dia kedamaian lebih penting daripada itu semua harta. Jadi kalau orang yang belum paham mungkin akan merasa syukurin gitu ya. Tapi bagi perempuan yang sudah paham, itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Selama ini kan rumah ini yang jadi masalah. Rumah ini yang selalu diperebut-rebutkan. Sengaja lah nggak dibayar cicilannya supaya DC datang ke sana untuk mengganggu ketenangan gitu ya. Saya pikir saya sini sudah cukup ruwet selama ini memikirkan keadaan. Akhirnya dia ya udahlah, lepaskanlah gitu kan. Lepaskanlah rumah yang mewah itu, ada pindah ke rumah yang mungkin ya lebih sederhana, tapi di sana dia lebih damai. Kalau aku pun jadi dia, aku akan mengambil keputusan yang sama. Karena apa? Itu adalah salah satu cara untuk memutus akses dari pihak sebelah untuk menyakiti dia lebih dalam. Jadi dengan dia pindah ke sana, si mantannya itu kan udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain dia, mengganggu-ganggu dia. Tidak banyak lagi komentar-komentar yang akan diterima, ya kan? Mau dia bikin live di sana, mau dia
bikin live sama pacarnya di sana, nggak bisa lagi nih si pihak sebelah ini, si mantan ini ikut-ikut campur dengan keadaan dia di sana. Nah, itu yang lebih penting, kedamaian dalam hidup. Walaupun kita misalnya dikasih harta ini, tapi kita tidak selalu kita diganggu-ganggu dengan komentar-komentar yang menyakiti hati, yang apa segala macam gitu ya kan. Segala sesuatu diurusin karena dia merasa punya andil di sana, udah lepasin. Jangan takut kehilangan, bukan kita yang kehilangan, tapi mereka lah yang kehilangan kita, ya kan? Untuk semua perempuan Indonesia, kita harus tetap kuat, jangan takut kehilangan, jangan. Nanti ketika kita kehilangan, itu sebenarnya cara Tuhan untuk mempersilahkan yang lebih baik masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan seseorang, anggaplah itu jawaban doa kita. Jawaban doa kita yaitu, jauhkanlah kami Tuhan dari orang-orang jahat. Jauhkanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Nah, ketika kita dipisahkan dengan seseorang dalam hidup kita, berarti itu adalah orang jahat yang Tuhan pisahkan dari kita. Supaya orang baik punya kesempatan masuk dalam hidup kita. Itu aja ya untuk supaya nggak selalu percaya kalau Tuhan selalu buka jalan bagi hati yang tulus, bagi hati yang mau menerima segala keadaan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berkati S dan J beserta anak-anak. Tuhan pasti buka jalan. Tapi tetap belajar untuk selalu setia. Setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan, setia kepada anak-anak, setia pada prinsip hidup kita. Intinya setia. Oke? Selamat malam. God bless you all. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. SW mengambil keputusan untuk pindah rumah adalah keputusan yang tepat kalau menurut gua ya. Karena kalau gua ada di posisinya SW juga, gua bakal pindah rumah, apalagi gua udah mampu gitu ya. Udah mampu dan gua ada uang. Ya gua mendingan pindah daripada di situ diramein mulu ya kan. Dihina-hina mulu ya, dicibir terus, dibully terus, ya mendingan pindah gitu ya. Nah sekarang pas dia udah pindah, logikanya di mana? Dia pindah suruh izin dulu sama mantan suami. Ih kacau ya. Bapak, aduh bapak. Ngapain dia bisa minta-minta izin sama mantan suami? Ya nggak perlu lah minta-minta izin. Terus si nenek Tapasya ngomong, lu mau pindah kemana kek? Emaknya mau kemana kek? Nggak masalah, yang penting anak-anaknya. Emang anaknya mau dibawa kemana? Mau ditinggalin di rumah lama? Suka ngadi-ngadi ya, ngompor-ngomporin ya, otomatis anaknya dibawa dulu gitu ya. Nggak mungkin juga dibawa lari kemana sama SW, nggak mungkin. Ih, suka manas-manasin nih nenek Tapasya, heran nggak inget umur. Jadi gitu ya, nggak perlu minta-minta izin sama mantan suami. Gue mau pindah nih, ini ya, ntar lu ini ya, ngapain minta izin? Kan pengacaranya juga saling kontak-kontakan gitu loh. Ada kabar dong dari pengacaranya masing-masing. Kalau menyudutkan orang, nenek Tapasya heran ya. Dia nggak bakalan bawa lari anak-anak kemana-mana juga. Lagi juga anak-anak itu kan dalam masa proses ini hak asuh anak di pengadilan. Jadi ngapain gitu loh, biarin aja dibawa dulu ya, namanya emaknya pindah dulu sama emaknya. Oke deh, suka ngompor-ngomporin aja nih nenek Tapasya nih. Pindah salah, nggak pindah salah. Emang dasar ya netizen ya. Yeay, Sarwenda akhirnya pindah ke rumah yang baru guys. Guys, info terbaru hari ini dari Sarwenda langsung ya, bahwa ternyata dalam 1 bulan ini tuh dia lagi proses pindah rumah. Dia sudah punya rumah yang baru dan sekarang sudah ditempatin. Bahagia banget. Aduh syukur deh, kamu udah keluar dari rumah yang penuh masalah itu. Gue lagi membayangkan ya,
Habis ini tuh banyak banget cacing tanah bakal melompat. Kasihan cacing-cacing itu ya. Dia udah nggak tahan di dalam tanah. Melihat kebahagiaan Sarwenda, takut kurus dia. Selamat ya Wen, rumah baru, rezeki baru, suasana hati baru, semuanya baru deh. Pokoknya keren banget buat kamu deh. Wow, hebat banget ya. Wanita yang kalian bilang diangkat dari lumpur, yang kalian yang selalu permasalahkan 200 juta, sekarang kalian lihat kan, sudah punya rumah baru guys. Ya, nggak perlu tuh yang duit-duit yang ono-ono tuh nggak perlu. Beli rumah sendiri dengan hasil keringat sendiri. Kalian yang menghujat sudah punya rumah baru belum? Oh, sebel gue. Keren Wenda. Pokoknya gue doain kamu rezeki kamu makin lancar, rezeki pengikut-pengikutmu juga lancar, semuanya lancar ya kan. Orang baik itu pasti diberkati Tuhan, jalan Tuhan tuh pasti terbuka ya. Kau lihat aja nih, boykot Sarwenda 1000 bahkan hampir sejuta umat manusia di Indonesia ini pingin boykot kamu, tapi apa? Wow, yang pingin boykot sekarang lagi makan apa sih? Sarwenda lagi. Yang selama ini hujat Sarwenda ini, kalian sudah habis ngulek cabai belum? Sudah selesai belum ngulek cabenya? Ayo absen. Kalian percaya nggak? Habis ini ada julitan baru lagi. Beli rumah baru, dari mana duitnya itu? Ya kan? Pokoknya habis ini kalian percaya deh, dalam 1 hari besok ini udah rame lagi beritanya. Dari mana duitnya? Pindahan kok nggak bilang-bilang ke mantan? Bakal heboh lagi guys, percaya nggak kalian? Aku percaya banget besok ada berita terheboh lagi ya kan. Pokoknya apapun yang dilakukan Sarwenda dan si Gio ini selalu salah di mata penjulit ini, mata para pembenci. Kalian jangan kelamaan benci Sarwenda. Udah lihat belum? Hukum karma udah mulai berlaku di satu-satu. Hati-hati kalian yang suka benci-benci, kalian suka julid-julid ini ya. Cepat sadar, tobat kalian tobat. Ya, jangan suka julid. Orang normal itu dia senang lihat orang bahagia. Kalau orang yang tidak normal, dia tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Itu namanya orang yang tidak normal. Gitu. Jadi kalau besok nih, seandainya besok pasti ada julitan baru untuk Sarwenda karena dia pindah rumah, berarti itu orang-orang tidak normal. Itu cacing-cacing yang baru keluar dari tanah makin panas kan? Makin panas, udah kayak cacing kena kapur. Kalian tahu kapur? Kalau misalkan ya kejadian perebutan hak asuh anak, sebagai seorang ibu, kalau misalnya aku ditanya, ya udah ambil aja hak asuh anaknya. Dikira mudah kali yang ngurus anak. Ya udah ambil aja, bukan kita nggak sayang sama anak, tapi kalau misalnya terus-terusan diperlakukan seperti itu, ya dianggap tidak baik untuk anak-anaknya, udah ambil aja, karena kita juga butuh ketenangan, gitu kan? Kita malas terus-terusan dicecar, diganggu sama mantan yang NPD, ya lebih bagus kita lepaskan, ya. Kalau memang anaknya mau, anaknya happy silahkan, ya. Jadi kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, dengan normal, ya. Nggak direcoki lagi dengan mantan karena hak asuh anak itu. Nah, nanti kalau udah besar, anak-anak itu pasti akan tahu sendiri dan mencari ibunya. Belajarlah dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah atau baru rencana menikah, sekaya apapun suamimu, sedapat mungkin tetaplah memiliki penghasilan. Pernikahan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya. Setidaknya seorang wanita yang memiliki penghasilan akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk tidak mau ribut juga dengan urusan harta gono gini jika terjadi perceraian. Ikhlas melepaskan semuanya agar lebih damai dalam menjalani hidup yang baru bersama orang-orang yang mengasihi kita. Begitu ya wanita. Untuk bapak pengacaranya si RO, kalau mau buat press con kan, Pak, tanya-tanya dulu kliennya ya, biar enak ngikuti dramanya ini, biar kami ini yang penonton ini biar enak ngikutinya gitu. Jangan di press con Anda lain, pernyataan klien Anda lain gitu. Jadi susah kami harus percaya yang mana, percaya Anda atau percaya klien Anda. Jadi lain kali kalau press con tanya-tanya dulu, ditanya detail, tahu Pak ya, detail, secara detail tahu, tanya-tanyanya, jangan setengah-setengah. Jadi kami yang para penonton ini, netizen ini enak mengikuti dramanya gitu ya Pak ya. Lain kali Pak ya, ini peringatan aja ya.
Guys, kalian sadar tidak? Ketika Ruben masih bersama dengan Sarwenda, rezeki Ruben lancar terus. Banyak pekerjaan sana-sini, semua stasiun TV, semuanya muka Ruben. Bahkan, Ruben menjadi artis papan atas yang kaya raya, sehingga banyak rumah, banyak aset yang dia hasilkan dari pekerjaannya itu. Tetapi, kenapa setelah bercerai dengan Sarwenda, justru sekarang kabarnya Ruben terlilit hutang dengan munculnya debt collector yang menagih di rumah Sarwenda, dan begitu juga angsuran rumah yang sudah tidak diangsurkan lagi. Ada apa sebenarnya? Kenapa keadaan berbalik, justru Sarwenda sekarang yang bersinar dan Ruben semakin meredup? Apa mungkin ya Sarwenda itu hokinya Ruben? Masalahnya setelah cerai, kenapa Rubennya meredup, terus Sarwendanya yang sekarang mentereng bersinar?